Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus ku percaya. Mari datang sembah Tuhan. Percayakan hidupmu padanya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, dan kami percayakan hidup kami kepada-Mu. Kepada-Mu Allah yang hidup. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang perkasa. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu digenapi atas hidup kami. Kami percayakan hidup kami seutuhnya. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Ku percaya padamu Yesus Tuhan. Ku percaya. Pegang tangan kami, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Tiba waktunya kami renungkan firman-Mu. Teguhkan iman kami makin percaya kepada Yesus dalam sikap, tindakan, kehidupan yang berserah mengandalkan Tuhan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Yosua pasal 2. Kali ini kita mengamati seorang tokoh wanita, perempuan sundal tetapi
hidupnya diubahkan karena memilih untuk beriman kepada Tuhan. Ayat 1-24, demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmis ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi.
Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Amin. Bapak Ibu, kita menyoroti tokoh Rahab, seorang perempuan sundal di Yeriko. Namun, walaupun dia seorang yang berlatar belakang tidak baik, ketika mendengar berita tentang kemasyhuran Allah Israel, tentang bagaimana Allah menyelamatkan umat Israel keluar dari Mesir dengan berbagai mukjizat, Rahab menjadi gentar dan takut kepada Tuhan. Saya mengartikannya dengan pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Rahab yang tadinya menyembah dewa-dewa Yeriko, sekarang percaya kepada Allah Israel. Dan ketika suatu malam datang mata-mata orang Israel yang dikirim Yosua menginap di rumahnya, ia nekat menyembunyikan dan melindungi mereka. Sikapnya ini menunjukkan Rahab telah berpihak kepada umat Allah Israel. Karena imannya telah berubah, imannya telah percaya kepada Allah Israel. Perkataan-perkataannya dan sikapnya kepada mata-mata yang dikirim Yosua itu menunjukkan imannya kepada Allah Israel. Ia sungguh percaya dan mengakui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang berkuasa. Kita tahu kemudian di pasal-pasal berikutnya ketika kota Yeriko dihancurkan, Rahab dan kaum keluarganya diselamatkan seperti yang dijanjikan kedua mata-mata yang diutus Yosua kepada Rahab. Bahkan kelak Rahab menjadi bagian dari umat Allah. Ya, dikisahkan di pasal-pasal berikutnya, ya pasal 6. Bagaimana kemudian Rahab bergabung menjadi umat Allah. Ia menikah dengan seorang Israel dan nantinya menjadi nenek moyang Raja Daud yang menurunkan Yesus Sang Juru Selamat. Matius pasal 1 ayat 5, Rahab itu adalah mamah daripada Boas yang menikah dengan Rut yang kemudian menjadi nenek moyang Raja Daud yang menurunkan Yesus Juru Selamat kita. Inilah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Kisah Rahab adalah sebuah kabar baik bahwa kasih karunia Allah juga tersedia bagi orang-orang dengan masa lalu yang hina, cemar, memalukan sekalipun. Asal dia mau bertobat, berbalik kepada Allah Israel. Tidak ada dosa yang begitu besar sehingga tidak terampuni oleh Allah. Yang perlu dilakukan adalah seperti Rahab, berpaling dari kehidupan yang lama dan beriman kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang sejati. Di tangannya para pendosa diubah menjadi orang benar, para penjahat menjadi pembawa kabar baik, yang terbuang menjadi saluran anugerah dan berita pengharapan. Kabarkan ini kepada setiap orang, supaya mereka boleh juga mengalami pertobatan dan hidupnya diubahkan. Dan bila kita telah ada dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, kita makin diperteguh bahwa setiap orang yang hidupnya ada dalam iman percaya dalam Tuhan Yesus, hidupnya dirancangkan dalam rancangan kemuliaan bersama dengan Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur
oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Bahkan firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu mengisahkan tentang Rahab, seorang perempuan sundal yang kita tahu kehidupannya tidak baik, tetapi ketika dia bertobat, Tuhan bisa pakai dia menjadi berkat. Hidupnya diubahkan dan masa depannya gilang gemilang di dalam tangan Tuhan. Demikian jalan hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang bersandar kepadamu, menyerahkan hidup kami kepadamu, beriman dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Dan ini berarti kami harus melepaskan andalan kami yang lama. Sebaliknya kami hanya mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan firman-Mu menjadi suluh dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami berjalan dalam kebenaran-kebenaran-Mu, dalam rancangan-Mu Tuhan. Berkati semua yang pagi hari ini bersama-sama doa pagi online. Berkati kehidupan iman percaya kami, pengikutan kami akan Tuhan, supaya kami bertumbuh dalam iman percaya dan hidup kami berbuah dan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Berkati setiap rumah tangga daripada umat-Mu, suami istri, orang tua anak, Tuhan berkati. Berkati penghidupan kami, supaya tidak ada yang berkekurangan di antara kami. Berkati lumbung-lumbung kami, pekerjaan kami. Pekerjaan bukanlah hukuman, tetapi sarana yang Tuhan beri untuk kami menerima dengan setia berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan berkati pekerjaan kami. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, supaya anak-anak Tuhan dapat berkarya dan menerima berkat yang dari Tuhan, menjadi saksi saat hidupnya berkelimpahan, menjadi saluran berkat, menjadi saluran berkat juga dengan hartanya untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Berkati semua Tuhan yang bersama-sama pagi ini berdoa bersama kami. Tak lupa kami bawa dalam doa, sebentar malam menara doa umat-Mu berhimpun membangun menara berdoa. Bukan menara kesombongan, tapi kerendahan hati yang menyadari kekuatan kami datang daripada Tuhan. Maka kami berseru kepadamu. Urapi hamba-Mu yang akan mempersiapkan untuk pembinaan hari ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi semua jemaat yang hadir. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.